pertama itu ada pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 2013, pendekatan yang digunakan itu berbasis tematik integratif, di mana pembelajaran bahasa Indonesia digabungkan dengan mata pelajaran lain dalam satu tema. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan holistik. Pada kurikulum 2013, guru juga lebih banyak mengarahkan dan memimpin jalannya pembelajaran dengan fokus pada penguasaan materi sesuai dengan kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, di kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada pembelajaran yang berbasis proyek dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bahasa Indonesia diajarkan dengan tujuan mengembangkan kompetensi literasi, komunikasi, dan keterampilan berpikir kritis. Di sini, guru juga berperan sebagai fasilitator dan siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada struktur dan fleksibilitas. Nah, di mana kurikulum K13 memiliki struktur yang lebih ketat dengan silabus yang terperinci. Standar dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa diatur secara eksplisit sehingga ruang kreativitas guru agak terbatas. Sedangkan kurikulum Merdeka menyediakan lebih banyak fleksibilitas dalam menyusun rencana pembelajaran, yang dimana guru dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kondisi siswa dan karakteristik kelas. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mencapai kompetensi dasar sesuai dengan potensi mereka. Yang ketiga yaitu evaluasi dan penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian berorientasi pada penguasaan kompetensi dengan fokus pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui penilaian harian, penilaian tengah semester, dan akhir semester. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penilaian lebih fleksibel dan berorientasi pada proses, dengan fokus pada pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi. Proses penilaian dapat berupa portofolio, proyek, dan asesmen formatif yang dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Jadi yang keempat yaitu keterampilan abad 21. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan keterampilan dasar literasi dan komunikasi, namun dengan keterbatasan pada pembelajaran kontekstual. Yang kedua yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum ini mendorong pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, dan literasi digital. Siswa didorong untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari melalui kegiatan eksploratif dan berbasis proyek. Yang kelima, peran guru dan siswa pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum 2013, guru berperan lebih dominan dalam mengarahkan pembelajaran, sedangkan siswa lebih pasif dan cenderung mengikuti arahan guru sesuai silabus yang ada. Sedangkan kurikulum Merdeka, siswa lebih aktif dalam pembelajaran, sementara guru menjadi fasilitator yang membantu mengarahkan dan memfasilitasi proses belajar berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Kesimpulan analisisnya yaitu yang pertama, kurikulum Merdeka ternyata lebih memberikan atau lebih memberi banyak ruang bagi siswa atau kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri, kreatif, dan sesuai dengan kemampuan dan minat bakat mereka. Sedangkan di kurikulum K13 itu lebih terstruktur dan tematik, yang dimana fokus pada capaian kompetensi yang telah ditentukan. Nah, untuk pendekatan pembelajaran di kurikulum K13 itu berbasis teks dan fokus pada pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu berbasis proyek dan mendorong mengeksplorasi dan mengkreativitaskan siswa atau kreativitas siswa. Nah, untuk capaian pembelajaran di kurikulum K13 itu capaian pembelajarannya itu ditetapkan secara ketat dengan indikator yang sudah ditentukan atau sudah jelas. Sedangkan di kurikulum Merdeka, capaian pembelajarannya itu lebih fleksibel dan disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Nah, untuk penilaiannya,
penilaiannya itu di kurikulum K13, kita bisa tahu bahwa di kurikulum K13 ini lebih terpisah, yang dimana kita dinilai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, saya angkatan 2013 atau saya juga mengalami dimana kita memang penilaian di kurikulum K13 itu terpisah, yang dimana sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka sekarang itu penilaiannya lebih holistik, yang dimana mengintegrasikan semua aspek, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap, etika, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengembangannya atau sikap pengembangannya itu dimana di kurikulum K13 ini ternyata lebih mengembangkan kompetensi dasar dalam membaca, menulis, dan berbicara. Sedangkan di kurikulum Merdeka lebih mendorong kemandirian berpikir atau lebih berpikir kritis dan kolaborasi antar sesama atau lebih bekerja sama antar tim. Nah, untuk keterlibatan siswa di dalam kelas itu di kurikulum K13 itu lebih siswa yang terlibat dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran yang lebih struktur dan terbatas. Sedangkan di kurikulum Merdeka, siswa yang lebih aktif dalam menemukan cara belajar dan materi yang dipelajari. Dimana di kurikulum Merdeka itu tidak lagi guru yang harus aktif memberikan perintah kepada siswa. Dimana di kurikulum K13 guru yang menyiapkan harus menyusun permainan dan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka, dimana siswa dibebaskan melakukan pembelajaran yang mereka sukai, seperti itu. Nah, di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu ternyata memang seperti itu. Setelah kami menganalisis bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu lebih menekankan berbasis proyek dan keterampilan berkomunikasi. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu di kurikulum K13 itu lebih fokus pada penguasaan materi sesuai kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasarnya itu doang sih.